Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari. Kali ini saya akan membawakan tentang materi kuantum syukur. Kuantum syukur adalah berbicara pada anggota tubuh kita sendiri, yang pada dasarnya terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, meminta maaf terhadap anggota tubuh tersebut, karena kita telah memperlakukan dengan tidak sebagaimana mestinya. Kedua, berterima kasih kepada anggota tubuh tersebut atas jasa-jasanya menopang keberlangsungan hidup kita. Sekaligus bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia karena telah meminjamkan anggota tubuh tersebut kepada kita. Dan ketiga, meminta bantuan kepada tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Karena pada dasarnya tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan izin Allah. Ya. Saat kita mengucapkan kuantum syukur ya, self talk ya, lebih baik kita sambil menyentuh bagian tubuh yang sedang kita ajak berbicara. Mari kita mulai. Kita mulai dari berbicara terhadap otak dan pikiran kita. Wahai otakku dan pikiranku, maafkan aku ya, karena selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku telah berpikir yang tidak baik, beremosi yang tidak baik, berada dalam lingkungan yang tidak baik, memasukkan makanan minuman yang tidak baik, yang semua ini dapat mengganggu kesehatan otak dan pikiranku. Wahai otak dan pikiranku, terima kasih, saya bersyukur alhamdulillah karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Karena engkau adalah pusat pengendali seluruh tubuhku, aku bisa menggerakkan seluruh tubuhku dengan sangat halus dan harmonis. Dan dengan keberadaanmu, aku bisa menjadi pintar, bisa berpikir, memahami ilmu, berkreasi, berinovasi, menyimpan kenangan, menganalisa, dan mengambil keputusan. Wahai otak dan pikiranku, bantu aku dengan izin Allah, tenangkan dan damaikan pikiranku untuk hanya berpikir yang baik-baik saja, berprasangka yang baik-baik saja, kreatif, dan fokus pada solusi. Sembuhkan masalah serta penyakit otak dan pikiranku ini, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Wahai mataku, maafkan aku ya, karena selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku telah melihat hal-hal yang tidak baik, membaca berita yang tidak baik, berpikir yang tidak baik, beremosi yang tidak baik, berada dalam lingkungan yang tidak baik, memasukkan makanan dan minuman yang tidak baik, yang semua ini dapat mengganggu kesehatan mataku. Juga maafkan aku karena aku tidak rajin membaca kitab suci. Wahai mataku, terima kasih, saya bersyukur alhamdulillah karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaan engkau, aku bisa melihat orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi. Aku bisa membaca untuk menambah ilmu dan pemahaman. Membaca kitab suci, aku bisa melihat keindahan alam semesta ciptaan Allah, dan aku bisa melihat apapun yang aku mau. Wahai mataku, bantu aku dengan izin Allah untuk hanya melihat hal-hal yang baik-baik saja, untuk mempelajari yang baik-baik saja, untuk lebih sering lagi membaca kitab suci. Sembuhkan masalah serta penyakit mataku ini, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Wahai hidungku, maafkan aku ya, karena selama ini aku kurang memperhatikanmu. Akulah mencium bau-bauan yang tidak baik, menghirup udara yang tidak baik, berpikir yang tidak baik, beremosi yang tidak baik, berada dalam lingkungan yang tidak baik, memasukkan makanan dan minuman yang tidak baik, yang semua ini dapat mengganggu kesehatan hidungku. Wahai hidungku, terima kasih, saya bersyukur alhamdulillah karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaan engkau, aku bisa mencium bau dan aroma, menghirup oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Wahai hidungku, bantu aku dengan izin Allah hanya menghirup udara yang baik-baik saja.
Sembuhkan masalah serta penyakit hidungku ini. Sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Wahai mulutku, maafkan aku ya, karena selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku telah berkata-kata yang tidak baik, menyakiti hati orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi, serta menyakiti hati orang lain yang aku kenal maupun yang tidak aku kenal. Aku telah berdusta, menggunjing, dan memfitnah. Maafkan aku karena telah memasukkan makanan dan minuman yang tidak baik, yang semua ini dapat mengganggu kesehatan mulutku, pikiran, dan tubuhku. Wahai mulutku, terima kasih, saya bersyukur alhamdulillah karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, aku bisa mengecap rasa manis, pahit, pedas, asam, bahkan kecut. Aku bisa mengunyah makanan menjadi halus sehingga memudahkan proses pencernaan. Aku bisa berkata-kata yang santun, aku bisa berkomunikasi dengan baik, aku bisa menasihati orang lain, terutama menasihati diriku sendiri. Wahai mulutku, bantu aku dengan izin Allah untuk hanya mengucapkan kata-kata yang baik-baik saja, memasukkan makanan dan minuman yang halal dan baik saja. Sembuhkan masalah penyakit mulutku ini, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Wahai telingaku, maafkan aku ya karena selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku telah mendengar hal-hal yang tidak baik, berada dalam lingkungan yang tidak baik, yang semuanya dapat mengganggu kesehatan telinga, pikiran, dan tubuhku. Wahai telingaku, terima kasih, saya bersyukur alhamdulillah karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, aku bisa mendengar suara-suara dari orang-orang yang aku cintai, suara merdunya lantunan kitab suci, suara merdunya kicauan burung, desiran angin dan ombak, serta suara-suara lain yang menyejukkan hati dan pikiranku. Juga engkau telah menjaga keseimbangan tubuhku. Wahai telingaku, bantu aku dengan izin Allah untuk hanya mendengarkan hal-hal yang baik-baik saja, lebih sering lagi mendengarkan lantunan kitab suci, lebih sering lagi mendengarkan nasihat, sembuhkan masalah serta penyakit telingaku ini, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Wahai jantungku, maafkan aku ya, karena selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku adalah berpikiran yang tidak baik, beremosi yang tidak baik, memasukkan makanan dan minuman yang tidak baik, berada dalam lingkungan yang tidak baik, yang semua ini dapat mengganggu kesehatan jantungku ini. Wahai jantungku, terima kasih, saya bersyukur alhamdulillah, karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, engkau memompa darah, darah yang berisi zat makanan, darah yang berisi oksigen ke seluruh tubuhku, sehingga seluruh tubuhku menjadi sehat, kuat, dan segar. Wahai jantungku, bantu aku dengan izin Allah, tenangkan, damaikan, dan bahagiakan hatiku. Tinggikan rasa cintaku pada Tuhan Penciptaku, normalkan tekanan darahku, hilangkan sumbatan-sumbatan pada jantung dan seluruh pembuluh darahku. Sembuhkan masalah serta penyakit jantungku ini, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Wahai paru-paruku, maafkan aku ya, karena selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku telah berpikiran yang tidak baik, beremosi yang tidak baik, memasukkan makanan dan minuman yang tidak baik, berada dalam lingkungan yang tidak baik, yang semua ini dapat mengganggu kesehatan paru-paruku ini. Wahai paru-paruku, terima kasih, saya bersyukur alhamdulillah karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, aku bisa menghirup udara segar, oksigen, dan aku bisa mengeluarkan udara kotor, karbon dioksida, sehingga tubuhku menjadi sehat, kuat, dan segar. Wahai paru-paruku, bantu aku dengan izin Allah untuk hanya menghirup udara yang bersih saja, sembuhkan masalah serta penyakit paru-paruku ini, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Wahai pankreasku, maafkan aku ya, karena selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku adalah berpikiran yang tidak baik, beremosi yang tidak baik, memasukkan makanan dan minuman yang tidak baik, berada dalam lingkungan yang tidak baik, yang semua ini dapat mengganggu kesehatan pankreasku.
Wahai pankreasku, terima kasih saya bersyukur alhamdulillah karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, engkau menghasilkan insulin sehingga gula darahku normal dan tubuhku menjadi sehat, kuat, dan berenergi. Wahai pankreasku, bantu aku dengan izin Allah, normalkan produksi insulin dalam tubuhku, normalkan gula darahku, sembuhkan masalah serta penyakit pankreasku, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Wahai hatiku, maafkan aku ya karena selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku adalah berpikiran yang tidak baik, beremosi yang tidak baik, memasukkan makanan dan minuman yang tidak baik, berada dalam lingkungan yang tidak baik, yang semua ini dapat mengganggu kesehatan hatiku. Wahai hatiku, terima kasih saya bersyukur alhamdulillah karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, engkau berfungsi untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuhku, sehingga tubuhku tetap sehat, kuat, dan segar. Wahai hatiku, bantu aku dengan izin Allah, bebaskan tubuhku dari racun-racun yang mengganggu kesehatan tubuhku. Sembuhkan masalah serta penyakit hatiku ini, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Wahai lambungku, maafkan aku ya, karena selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku telah berpikiran yang tidak baik, beremosi yang tidak baik, memasukkan makanan dan minuman yang tidak baik, berada dalam lingkungan yang tidak baik, yang semua ini dapat mengganggu kesehatan lambungku. Wahai lambungku, terima kasih saya bersyukur alhamdulillah, karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, engkau berfungsi untuk mencerna makanan, membunuh kuman penyakit, sehingga kemudian zat makanan tersebut berguna bagi kesehatan tubuhku, dapat dengan mudah diserap oleh ususku. Wahai lambungku, bantu aku dengan izin Allah, normalkan proses pencernaan makanan dalam tubuhku, sembuhkan masalah serta penyakit lambungku ini, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Wahai ginjalku, maafkan aku ya, karena selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku telah berpikiran yang tidak baik, beremosi yang tidak baik, memasukkan makanan dan minuman yang tidak baik, berada dalam lingkungan yang tidak baik, yang semua ini dapat mengganggu kesehatan ginjalku ini. Wahai ginjalku, terima kasih saya bersyukur alhamdulillah, karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, engkau berfungsi menyaring darah, mengeluarkan kuman penyakit dan racun dari dalam tubuhku untuk dibuang melalui saluran urin, sehingga tubuhku tetap sehat, kuat, dan segar. Wahai ginjalku, bantu aku dengan izin Allah, bebaskan tubuhku dari racun-racun yang mengganggu kesehatan tubuhku. Sembuhkan masalah serta penyakit ginjalku ini, sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Wahai tanganku, maafkan aku ya karena selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku telah menggunakan tanganku untuk hal-hal yang tidak baik, menyentuh yang diharamkan oleh agama, menyakiti hati orang lain, termasuk menyakiti orang-orang yang aku cintai. Wahai tanganku, terima kasih saya bersyukur alhamdulillah karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, aku bisa menyentuh, membelai, dan memeluk keluargaku yang aku cintai. Aku bisa memegang kitab suci, aku bisa bekerja dan berkarya. Wahai tanganku, bantu aku dengan izin Allah. Bantu aku untuk menggunakan tanganku untuk hal-hal yang baik-baik saja. Lebih rajin lagi bekerja dan berkarya. Lebih sering lagi membuka kitab suci. Lebih sering lagi untuk bersedekah. Lebih sering lagi menolong orang lain. Sembuhkan masalah serta penyakit pada tanganku ini. Sehat, lebih sehat lagi, dan selalu sehat. Wahai kakiku, maafkan aku ya, karena selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku telah melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik, menyakiti orang lain, termasuk menyakiti orang-orang yang aku cintai. Wahai kakiku, terima kasih, saya bersyukur alhamdulillah, karena engkau adalah bagian terpenting dalam tubuhku. Dengan keberadaanmu, aku bisa berdiri, berjalan, berlari, memanjat, melompat, bermain, berolahraga, dan bekerja. Aku bisa pergi ke tempat ibadah dan pergi bersama keluarga tercinta. Wahai kakiku, bantu aku dengan izin Allah untuk melangkahkan kakiku ke tempat yang baik-baik saja. Lebih rajin lagi bekerja menjemput rezeki, lebih rajin pergi ke tempat ibadah, lebih rajin lagi berolahraga,
Sembuhkan masalah serta penyakit pada kaki dan persendianku. Sehat, lebih sehat lagi dan selalu sehat. Ya, itu baru sebagian kecil ya. Masih banyak jutaan bahkan miliaran ya, triliunan anggota tubuh lain yang perlu kita sapa ya. Darah sendiri banyak ya, ada sel darah putih, sel darah merah, trombosit ya, enzim protease ya, memecah protein amilase ya, memecah karbohidrat, lipase memecah lemak dan sebaiknya dan seterusnya ya, dan sebagainya. Tulang juga ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, sumsum tulang belakang, masih banyak ya tulang-tulang seluruh tubuh kita. Begitu juga dengan sistem syaraf ya. Dengan syaraf itu bisa menyampaikan informasi dari pusat ke tepi-tepi syaraf. Begitu juga kelenjar getah bening, kulit, rambut, ya, kuku, semua ada manfaatnya, termasuk mitokondria. Ya. Jadi kita bisa berenergi, ini semua jasa dari mitokondria sebagai pabrik energi tubuh. Juga bakteri pembusuk di usus ya. Nah, sehingga kita bisa membuang racun makanan kita yang sudah tidak dibutuhkan lagi dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah bagiannya, ternyata ada subbagian lagi ya. Kita baru berbicara mata, belum. Apakah alis ada fungsinya? Bulu mata, kelopak mata. Bagaimana jika mata kita tidak punya kelopak mata? Atau bagaimana jika mata kita tidak bisa menutup ya, kornea, retina, cairan kornea, air mata ya. Bagaimana jika mata kita tidak menghasilkan air mata? Ya, otot mata juga ya. Kita dengan apik bisa melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ya, dan sebagainya. Hidung juga ya, apa fungsi bulu hidung, lendir hidung, syaraf-syaraf pembau ya, telinga juga ya, daun telinga ya. Nah, jangan lupa di belakang gendang telinga ada sistem keseimbangan tubuh ya, sehingga kita bisa berjalan, berlari, berdiri dengan seimbang. Ya, saat kita vertigo terjadi masalah pada sistem keseimbangan tubuh ya. Nah, begitu juga dengan mulut ya. Mulut ini kompleks, ada bibir, lidah, gigi, ya, rahang, gusi, air liur, syaraf pengecap dan sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, alam semesta juga ya. Kita patut berterima kasih pada orang tua kita, suami, istri, anak, kakak, adik, paman, kakek ya. Termasuk mereka telah mengajarkan ilmu dan keahlian ya. Kita cinta pada Rasul, Nabi, guru ngaji kita, guru TK mengajari kita ya membaca, menulis ya, guru SMA, dosen, guru coach, mentor dan sebagainya. Orang lain juga ya yang berpengaruh pada kehidupan kita ya, atasan bawahan ya. Dan lupa ya ada kurir, petani, pedagang ya. Kita bisa makan karena ada petani ya. Bisa sampai ke tempat kita karena pedagang. Bahkan benda mati memberi banyak manfaat ya. Komputer listrik, jendela, gagang pintu ya. Kuota internet, ya, sendok, guling, apapun ya. Jadi kita tidur aja udah ada tempat tidur, spray, guling, bantal, sarung guling, sarung bantal ya, kipas angin, AC, lampu, pintu dan sebagainya, semua ada fungsi yang patut kita syukuri dan berterima kasih. Masuk alam semesta, udara pagi, air, matahari, bulan dan bintang, pohon, bunga, awan, semua adalah karunia Allah ya, yang perlu, patut, bahkan wajib kita syukuri. Saya Ariesta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.